Sebab seringkali saat menghadapi tekanan atau kesulitan, nah perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan dengan akal pikiran yang bersifat rasional. Padahal pemecahan permasalahan yang ada hanya akan didapat saat kita mampu berpikir dengan menggunakan akal pikiran yang jernih, bukan dibalut dengan perasaan-perasaan berkecamuk, apalagi hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih setia di channel kami. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya channel ini, semoga menjadikan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan persaudaraan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Dan tidak lupa selalu kami doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, kami masih terus memberikan informasi-informasi serta edukasi terkait pesan-pesan dari anak batin yang kami anggap sebagai guru kami. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mencoba menyampaikan pesan beliau kepada kami dan kami sampaikan kembali kepada sahabat-sahabat semua ya. Hidup di zaman yang penuh tekanan dan ketegangan membuat banyak orang tidak lagi bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai. Hidup seolah-olah menjadi beban yang terlampau mustahil untuk dinikmati. Namun ingat, kita masih punya pilihan untuk tidak menjadi bagian dari banyak orang tersebut. Nah, kita bisa menjadi sedikit orang yang dibutuhkan di dunia ini, yang bisa hidup tenang di tengah segala ketergesa-gesaan, yang tetap bisa berpikir secara jernih meskipun dikepung banyak tekanan dan permasalahan. Nah, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pasti tidak akan bisa lari dari setiap permasalahan, baik itu ujian yang datang dari orang-orang yang beriman atau peringatan yang datang untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, pada hakikatnya sahabat-sahabat semua, setiap permasalahan bisa diatasi dengan berbagai cara, baik dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kekuatan besar yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, yaitu hati, akal, pikiran, ucapan, serta perbuatan. Nah, untuk apa? Untuk dijaga agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, anak batin mengatakan kepada kami tidak akan ada akibat jika tidak ada sebab. Nah, di sini kita belajar sebab akibat dari sumber masalah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Nah, pertama adalah hati dan pikiran kita. Apakah masih condong kepada otak kiri? Nah, otak kiri di sini diartikan sebagai masih fokus kepada urusan-urusan kepentingan duniawi, hawa nafsu, dan lain-lain. Sehingga di dalam diri kita ada sifat sombong atau takabur, iri hati, ghibah, suka dengki kepada orang lain, hasud, ria, dan lain-lain. Sehingga bersinergi dengan akal pikirannya, bersinergi dengan ucapan serta perbuatannya. Nah, apakah itu yang terjadi di zaman sekarang ini? Apakah untuk itu kita gunakan hati dan akal pikiran kita hidup di dunia ini? Maka jangan heran jika saat ini masih banyak terjadi kemaksiatan, kezaliman, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan,
korupsi merajalela, baik dari kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan menengah ke atas, pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah, serta lain-lain. Kenapa bisa demikian ya, sahabat-sahabat semua? Siapa yang harus kita salahkan? Nah, di sini kami mencoba menyampaikan, tentunya kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menjaga 4 kekuatan besar tersebut. Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan urusan dunia saja, tetapi ada nanti urusan akhirat setelah adanya kematian. Nah, baik sahabat-sahabat semua, saat masalah datang, ingatlah bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian dekat dengan kita sebagai hambanya. Serta jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Namun seringkali kita lupa dan lalai dan membuat diri menjadi lebih sibuk pada perasaan permasalahan, perasaan stres dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita dapat melepaskan kecemasan dengan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja, bahkan sekalipun belum dapat melihat hikmah di balik segala sesuatunya. Nah, sahabat-sahabat semua, di dalam Islam sendiri kita diperintahkan untuk menjalankan sholat atau sembahyang 5 waktu. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang menciptakan alam semesta di dunia ini. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kalian semua mintalah pertolongan dengan cara dilingkupi juga dengan kesabaran, serta mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu berat dilakukan, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Nah, baik sahabat-sahabat semua, anak batin menegaskan dari ayat tersebut. Khusyuk di sini berarti tidak ada lagi yang dipikirkan, tidak ada lagi keinginan duniawi, tidak ada lagi yang namanya kecemasan, gelisah, rasa was-was, dan tidak ada lagi urusan di dunia ini, kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, tidak ada salahnya kita belajar untuk mengendalikan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita pada saat sholat bisa merasakan suatu ketenangan dan kenikmatan. Nah, cara belajar supaya kita bisa mengendalikan pikiran, supaya tidak melayang kemana-mana, sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya, sahabat-sahabat semua. Nah, sholat di sini dapat menjadi solusi bagi kita untuk menghilangkan stres dan berbagai kecemasan yang kita miliki. Kita dapat menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ialah sebaik-baik penolong, karena Ialah sebaik-baik yang memberikan jalan keluar untuk kita semua sebagai hambanya. Selanjutnya adalah gunakan akal pikiran untuk mencerna setiap permasalahan yang datang menghampiri kita. Anak batin di sini menjelaskan kembali, apakah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dalam keadaan sujud serta berdiri, sementara ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Nah, katakanlah bahwa adakah sama mereka yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, sesungguhnya orang yang dapat menarik pelajaran adalah yaitu ulul albab. Nah, itu ada di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 9. Di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kita umatnya diperintahkan untuk menggunakan akal dibandingkan dengan hawa nafsunya. Sebab apa? Seringkali saat menghadapi tekanan, perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan dengan akal pikiran yang bersifat rasional. Sebab seringkali saat menghadapi tekanan atau kesulitan, nah, perasaan kita cenderung mendominasi dibandingkan dengan akal pikiran yang bersifat rasional. Padahal pemecahan permasalahan yang ada hanya akan didapat saat kita mampu berpikir dengan menggunakan akal pikiran yang jernih, bukan dibalut dengan perasaan-perasaan berkecamuk, apalagi hawa nafsu. Nah, sahabat-sahabat semua, untuk itu gunakanlah akal pikiran agar kemudian
permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kita yang menghadapi kita dapat diselesaikan dengan baik. Karena Islam sendiri sudah memerintahkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Nah, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman serta beramal soleh, serta saling menasihati di dalam kebenaran, serta saling menasihati di dalam kesabaran. Nah, baik sahabat-sahabat semua, dengan kita bergaul bersama orang-orang baik dan soleh, maka insya Allah kita kemudian akan terkondisikan dan diingatkan mengenai hal-hal yang baik. Meskipun kita berada dalam keadaan stres karena banyaknya permasalahan hidup. Baik sahabat-sahabat semua, di sini teman-teman yang soleh kemudian akan mengajak kita untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersabar dengan apapun permasalahan-permasalahan yang menghampiri kita, kekhawatiran, kecemasan, serta berbagai hal yang berat yang tengah kita alami. Mungkin dengan melihat hal ini serta berbagi dengannya, kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur, lebih bahagia, dan berbagai depresi yang ada di dalam pikiran kita akan terkikis secara pelan-pelan. Nah, orang-orang yang seperti ini memang sulit untuk dicari, namun demikian begitu mahal karena sangat berharga baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian anak batin meneruskan penjelasannya kepada kami. Selanjutnya adalah rasa peduli, kasihan terhadap orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Nah, baik itu berupa materi maupun non-materi ya, jika kita mempunyai kemampuan tersebut. Nah, hakikatnya ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, itu sama saja kita peduli terhadap diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, cinta kepada diri kita sendiri, dan menjaga semua amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami serta turut membantu meringankan beban atau penderitaan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, kemudian dapat mengurangi kecemasan serta stres dengan mengetahui kita telah melakukan sesuatu yang berarti. Nah, dengan begitu kita bisa lebih memahami bahwa sebenarnya masih banyak orang yang memiliki kesulitan lebih dari kita. Nah, di sini kita garis bawahi konsep hablum minanas adalah pengingat yang kuat akan pentingnya hubungan manusia dan kebutuhan untuk membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Sahabat-sahabat semua, nah dengan mengakui keterkaitan kita dan bekerja sama menuju tujuan bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan bersatu tentunya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, itu saja mungkin pembahasan di dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah tetap selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap permasalahan hidup yang menghampiri kita. Bergaulah dengan orang-orang yang satu pemikiran, satu tujuan, satu visi, satu misi, sehingga hidup ini akan lebih berarti dan bermakna. Sehingga insya Allah dengan pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan hidup damai, selamat dunia dan selamat di akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dari video-video kami. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.